Jadi, kita belok ke sini ya. Nah, kita langsung naik aja ke bangunan City Inggil. Cok, mangga duduk dulu sini ya, dijelaskan dulu di sini sejarah. siap. Dijelaskan dulu di sini. Duduk aja. Oh iya ada ini Iya, juga itu ya? anak PKL. Siap. Ya, Gimana? bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, yaitu nama saya Faisal. Nah, saya sebagai pemandu di sini. Jadi Keraton Kesepuhan ini awal berdiri namanya bukan Kesepuhan, tapi disebutnya itu Keraton Pakungwati. 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 Iya, pakai Pakungwati. Jadi Keraton Pakungwati ini itu dibangun pada tahun 1430 Masehi. Nah, yang membangunnya itu putra mahkota Pajajaran, anak dari Prabu Siliwangi yang bernama Raden Walang Sungsang, atau yang biasa kita kenal gelarnya sebagai Pangeran Cakrabuana. Nah, kemudian nama Keraton Pakungwati ini itu diambil dari nama anak atau putrinya dari Pangeran Cakrabuana itu sendiri yang bernama Ratu Ayu Pakungwati. Oke. Jadi Pakungwatinya diambil dari situ. Nah, Pakung di sini itu artinya adalah udang. Wati itu perempuan. Jadi udang perempuan. Nah, kemudian Ratu Ayu Pakungwatinya pun menikah dengan saudara atau sepupunya sendiri yang bernama Syekh Syarif Hidayatullah, atau yang biasa kita kenal sebagai Sunan Gunung Jati. Nah, makanya Sunan Gunung Jati itu menjadi raja pertama di sini. Nah, beliau raja pertamanya yang menjabat di tahun 1479 Masehi. Tapi setelah itu Sunan Gunung Jatinya memperluas Keraton Pakungwati ini ke arah barat daya. Jadi ini semua yang di luar ini perluasannya. Nah, ini diperluas oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1529. Tapi setelah perluasan ini itu sangat disayangkan sekali. Itu tepatnya pada tahun 1678 itu Belanda menginvasi atau mengadu domba Keraton Pakungwati. Jadi pada saat itu kerajaannya dibagi menjadi dua kerajaan. Nah, kakak dan adik dua-duanya menjadi sultan. Nah, kakaknya itu tetap bertahta di sini di Keraton Pakungwati, tapi baru diubah nama menjadi Keraton Kasepuhan. Diambil dari kata sepuh yang artinya tua sebagai kakaknya. Nah, kemudian kalau adiknya itu membangun keraton baru namanya Keraton Kanoman. Itu diambil dari kata anom yang artinya muda sebagai adiknya. Nah, kalau misalkan hanya mau ke Keraton Kanoman itu 300 meter arah utara dari sini. Nah, tapi harus melewati pasar dulu namanya Pasar Kanoman. Jadi keratonnya itu di belakangnya pasar. Nah, cuma kalau Kanoman itu tidak seluas di sini. Karena kalau Kanoman itu perpecahan dari sini, nah utamanya keratonnya itu ini. Nah, ini total luas tanah Keraton Kesepuhan ini sendiri, ini total luasnya mencapai 25 hektar. Tapi yang bisa kita kunjungi hanya bangunan keratonnya saja, kurang lebih hanya sekitar 1 hektarnya. Karena yaitu sisa tanah keratonnya itu diberikan untuk abdi dalam atau yang masih keluarga di sini. Nah, ini contoh rumah-rumahnya. Nah, itu masih keluarga sendiri. Nah, kemudian sampai sekarang pun kami ini masih dipimpin oleh Sultan Sepuhnya. Sekarang sudah Sultan Sepuh yang ke-15. Namanya Pangeran Raja Adipati Lukman Zulkaidin. Nah, kalau Sultan Sepuh yang sekarang itu masih muda, masih 35 tahun. Karena pada saat itu beliau menggantikan ayahnya yang sudah meninggal di tahun 2020 pada usia 55 tahun, namanya Pangeran Raja Adipati Arif Nata Diningrat. Jadi jabatan sultan di sini itu seumur hidup. Jadi meninggal baru digantikan. Jadi nggak ada masa jabatannya. Nah, kemudian kita ini sekarang berada di halaman atau komplek disebutnya Komplek Siti Inggil. Siti itu artinya tanah, Inggil itu
tinggi. Jadi tanah yang ditinggikan. Nah, di Sitinggil ini terdapat 5 bangunan yang disebutnya mande, artinya bangunan tanpa dinding. Nah, mande yang pertama yang paling besar ini namanya Mande Malang Semirang. Nah, Mande Malang Semirang ini tempat duduk dari raja atau sultan beserta keluarganya. Nah, duduknya di sini. Tapi itu dahulu untuk melihat acara yang ada di depan, itu di alun-alun Sangkalabuana. Jadi itu dulu langsung alun-alun, belum ada jalan. Makanya dari sini sudah kelihatan. Nah, itu dahulu di depan sana itu ada acara disebutnya dulu Sabtonan. Jadi dulu setiap hari Sabtu itu diadakan latihan peperang-perangan, berkuda, memanah, dan rapat akbar. Nah, Sultan beserta keluarga melihat dari sini. Nah, di Mande Malang Semirang ini terdapat 6 tiang utama. Di dalamnya ada bawah 3, atasnya 3. Nah, itu diambil dari rukun iman. Nah, kemudian kalau keseluruhan tiangnya itu 20, itu diambil dari sifat-sifat wajib Allah yang ke-20. Nah, kemudian kalau yang kecil sebelah sana, nah itu namanya Mande Semartinandu. Nah, Mande Semartinandu itu tempat duduk dari penasihat rajanya atau penghulu keraton. Nah, itu tiangnya ada 2, itu diambil dari 2 kalimat syahadat. Nah, kemudian kalau yang sebelah sana, nah itu namanya Mande Pandawa 5. Nah, itu Mande Pandawa 5 itu tempat duduk dari panglima perangnya. Nah, itu tiangnya ada 5, itu diambil dari rukun Islam. Nah, kemudian kalau hanya mau tahu siapa yang duduk di Mande Pandawa 5 pada saat itu namanya Pangeran Fatahillah atau Pangeran Jayakarta. Itu yang mengusir bangsa Portugis dari Sunda Kelapa sebelum namanya jadi Batavia dan sekarang jadi Jakarta. Jadi Pangeran Jayakarta itu sebenarnya utusan dari sini karena beliau itu menantunya dari Sunan Gunung Jati sekaligus panglima perang di sini pada saat itu. Karena memang waktu zamannya Sunan Gunung Jati, keraton ini itu mengalami masa kejayaan atau masa keemasan. Jadi dulu Cirebon itu namanya Grage. Grage itu negara gede. Nah, pusat pemerintahannya itu dulu di sini pusatnya. Nah, itu yang sekarang ada namanya Grage Mall, Grage City Mall, Grage Hotel. Nah, itu awal mula katanya dari situ. Nah, kemudian kalau sebelah situ, nah itu satu-satunya mande yang masih difungsikan hingga saat ini. Itu namanya Mande Karensmen. Nah, itu tempat dibunyikannya gamelan sekaten. Itu sampai sekarang pun gamelannya masih dibunyikan itu setiap 1 tahun 2 kali, yaitu pada saat Lebaran Idul Fitri dan Lebaran Idul Adha. Jadi gamelan sekaten itu dibunyikan itu untuk menyambut Sultan setelah sholat Id. Jadi gamelannya itu dibunyikan. Nah, kemudian kalau yang ini, nah ini namanya Mande Pengiring atau Mande Palinggihan. Nah, ini tempat duduk dari para pengiring-pengiring rajanya atau para menteri-menterinya. Nah, 2 bangunan ini itu memiliki 8 tiang. Nah, 8 tiangnya itu diambil dari 8 penjuru arah mata angin. Itu ada 8. Nah, kemudian batu bata sekitaran sini, batu batanya ini ada yang asli, ada yang renovasi. Nah, kalau yang asli renovasi itu pasti ada bekas tempelan semennya. Nah, kalau yang asli itu belum ada semennya, makanya disebutnya kuta kosot. Kuta itu artinya batu batanya dari tanah liat, kosot itu yang artinya digosok. Jadi dulu batu bata antara batu bata yang lain itu dahulu digosok menggunakan putih telur sebagai perekatnya karena dulu belum ada semen. Mas, maaf, tadi ini mande apa kalau yang ini? Ini Mande Malang Semirang. Nah, ini tempat duduknya raja atau sultan seperti itu. Nah, ini tempat duduknya raja, penasihatnya di sana Mande Semartinandu. Nah, panglima perangnya di sini Mande Pandawa 5. Nah, kalau ini tempat dibunyikan gamelan. Nah, kalau ini tempat para menteri-menterinya, Mande Pengiring atau Mande Palinggihan, tempat duduk dari para pengiring-pengiring rajanya. Nah, kita lanjut lagi jalan sebelah sini. Yang itu Mande Semartinandu. Kinandu ya. Iya, Mande Semartinandu. Nah, juga yaitu tadi 2 kalimat syahadat. Nah, kemudian kalau sebelah sana, nah itu ada 2 batu. Nah, itu namanya batu lingga dan yoni. Itu kalau dalam Islam itu Adam dan Hawa, itu simbol laki dan perempuan. Itu melambangkan kesuburan yang artinya tanahnya itu subur. Nah, itu batu lingga dan yoni. Nah, ini di batu yoninya itu di lubangnya tadinya itu buat numbuk terasi.
Begitu. Nah, buat numbuk terasi dan juga ada mitosnya. Jadi kalau perempuan belum punya keturunan, itu insya Allah kalau duduk sini bisa punya keturunan. Nah, itu kepercayaan orang zaman dulu. Seperti itu. Nah, itu batu Linggayoni. Itu kalau di agama Hindu Linggayoni, kalau Islamnya Adam dan Hawa. Berarti memang awal pertama kali keraton ini didirikan itu dari kerajaan Hindu terlebih dahulu. Bukan. Ini dari awal sudah kerajaan Islam, tapi memang ada unsur Hindu-Buddha. Jadi itu untuk menghormati Prabu Siliwangi atau kakeknya dari Sunan Gunung Jati. Jadi kalau Sunan Gunung Jati itu kan kakeknya Prabu Siliwangi, kakek dari ibunya. Karena memang ibunya Sunan Gunung Jati itu anak keduanya dari Prabu Siliwangi, namanya Nyimas Rara Santang. Makanya kan Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana itu om sekaligus mertua. Jadi om sekaligus mertua karena yaitu menikahnya kan sama Ratu Ayu Pakuwati, anak dari Pangeran Cakrabuana. Jadi masuknya om sekaligus mertuanya Sunan Gunung Jati. Jadi memang awalnya keraton ini itu diberikan untuk Pangeran Cakrabuana. Jadi tapi Pangeran Cakrabuananya itu menolak. Beliau itu merasa tidak pantas. Makanya beliau langsung menunjuk yaitu ponakan sekaligus menantunya yaitu Sunan Gunung Jati. Makanya Sunan Gunung Jati itu langsung menjadi raja pertama di sini. Sebenarnya memang waktu keraton ini berdiri itu ditawarkan oleh Prabu Siliwangi untuk gabung dengan kerajaannya. Tapi kan Sunan Gunung Jatinya menolak. Sunan Gunung Jatinya nggak mau. Jadi ditawarkan oleh Prabu Siliwangi untuk bersatu dengan kerajaan Hindunya, cuma nggak mau karena kan Sunan Gunung Jati itu agamanya Islam. Jadi memang beliau juga salah satu dari 9 wali. Wali Songo ya? Iya, Wali Songo. Itu Sunan Gunung Jati itu ketua dari 9 wali. Jadi ketuanya itu beliau. Jadi walaupun Sunan Gunung Jati lebih muda daripada 9 wali yang lainnya, tapi beliau itu ketuanya yang memimpin Wali Songo atau 9 wali. Gitu. Makanya dari awal ini sudah kerajaan Islam. Makanya tiang-tiangnya aja kan itu artinya ada rukun Islam, rukun iman, sifat-sifat wajib Iya, Allah. dan ini daerah pelebaran kan ya? Iya, perlebaran. Gitu. Nah, kalau aslinya atau keraton awalnya nanti Dalem Agung. Dalem Agung itu di paling belakang, cuma nggak begitu jauh juga. Gitu. Nah, kemudian kalau di sini, nah ini disebutnya Gapura. Nah, ini ada Gapura Banteng. Nah, ini kenapa disebut Gapura Banteng? Karena ini di bawah gapuranya, di kiri kanan ini di bawahnya nih. Nah, ini ada bantengnya. Ini melambangkan keberanian dan kekuatan dari aparatur negara. Jadi simbolnya itu banteng. Nah, itu dari 1529. Jadi itu batu bata yang disusun, bukan diukir. Nah, itu bentuknya jadi banteng. Nah, itu melambangkan keberanian dan kekuatan dari aparatur negara. Jadi kalau kita sebagai aparat negara itu nggak boleh mudah disuap atau berani mengambil keputusan. Nah, kemudian kalau sebelah sini, nah ini ada bangunan namanya bangunan pengada. Nah, ini pengada ini dahulu tempat penerimaan tamu kalau mau masuk. Jadi dulu dicatatnya di sini terlebih dahulu. Nah, ini terdapat 5 aparatur dalam yang ditugaskan di sini. Itu ada Demang Dalem, Kaum Dalem, Laskar Dalem, Camat Dalem, sama Lurah Dalem. Nah, kemudian tiang di dalam pengadanya itu ada 4 tiang utama. Nah, itu diambil dari 4 unsur yang ada air, api, tanah, dan udara. Nah, kemudian kalau depan sana itu ada pintu. Nah, itu disebutnya Gapura Lonceng. Nah, itu kenapa disebut Gapura Lonceng? Karena itu dahulu di atasnya itu ada loncengnya. Nah, itu loncengnya itu sebagai penanda waktu sholat. Itu loncengnya dibunyikan, cuma sekarang loncengnya sudah di museum. Jadi itu dulu sebagai penanda waktu sholat. Nah, kita ke sebelah sini lagi. Nah, ini kalau depan sini, nah ini ada taman namanya Taman Giyanti. Nah, Taman Giyanti ini dibangun oleh Pangeran Arya Carbon. Zamannya era Sultan Sepuh yang pertama di 1678. Jadi dulu Taman Giyanti ini itu tempat beristirahatnya prajurit atau parkirnya kuda-kuda itu dulunya di sini. Taman Giyanti. Nah, kemudian dulu tamu atau prajurit setelah acara itu masuknya dari jembatan sana. Itu nama jembatannya itu Kretek Pangrawit. Kretek itu artinya jembatan, Pangrawit itu kecil. Jadi Kretek Pangrawit di sini itu artinya niatan yang baik atau berhubungan dengan yang lembut-lembut. Nah, itu arti dari Kretek Pangrawit.
Jadi insya Allah kalau kita masuk sini itu niatannya baik-baik. Nah kemudian kalau sebelah sana, nah itu ada pintu atau gerbang, nah itu disebutnya pintu regol. Ada regol 1 sama regol 2 yang warna putih. Nah itu di regol ini artinya gerbang yang beratapkan genteng. Itu disebutnya pintu regol. Nah di regol 2, nah itu pintunya disebut pintu gledegan atau pintu petir. Nah kenapa disebut pintunya seperti itu? Karena itu dahulu ada 2 prajurit yang menjaga pintu tersebut. Nah itu suaranya menggelegar keras seperti geledek. Makanya disebutnya pintu gledegan atau pintu petir. Nah kemudian kalau bangunan sebelah kanan ini, nah itu namanya bangunan Langgar Agung. Jadi langgar itu artinya musola, agung itu besar. Jadi musola yang besar itu sampai sekarang pun masih difungsikan untuk sholat 5 waktu Idul Fitri dan Idul Adha, kecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu masjid yang di depan, namanya Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Nah kalau Masjid Agung yang di depan sana itu masjid buatan para wali. Nah itu arsiteknya itu Sunan Kalijaga. Nah kemudian makanya dalam sejarahnya Masjid Agung yang di depan itu masjidnya pembangunannya hanya butuh waktu 1 hari 1 malam, masjidnya sudah langsung jadi. Nah kemudian di sana kalau misalkan hanya masuk, nah itu ada 9 pintu kecil di dalamnya, itu melambangkan wali itu ada 9. Nah kemudian tiang di dalam bangunan asli masjidnya itu ada 99, itu diambil dari Asmaul Husna. Nah kemudian di sana juga punya keunikan, atau di dunia itu dimanapun nggak ada kecuali di Masjid Agung. Jadi setiap hari Jumat atau setiap sholat Jumat itu yang azan itu 7 orang sekaligus, disebutnya azan pitu. Itu setiap sholat Jumat. Jadi 7 orang itu azan secara berbarengan atau bersamaan, makanya disebutnya azan pitu. Nah kemudian setiap 1 tahun sekalipun di Langgar Agung ini itu diadakan acara Maulid Nabi di sini. Nah itu setiap acara Maulid Nabi itu ada acara namanya panjang jimat. Tapi panjang jimat di sini itu bukan berarti benda atau mistis, tapi panjang jimat di sini, panjang itu artinya sepanjang masa. Jimat itu artinya siji kang kudu dirumat atau 1 yang harus dirawat. Jadi artinya kalau dalam Islam sepanjang masa atau sepanjang kita hidup, 1 yang harus kita rawat itu keimanan kita atau 2 kalimat syahadat. Nah itu arti dari panjang jimat. Nah ini musolanya. Ini sampai sekarang pun kalau pengunjung belum sholat boleh sholat sini. Nah ini Langgar Agung atau musola besar. Nah kemudian kalau itu ada beduk namanya beduk Semonogiri, tapi itu udah nggak dipukul lagi karena itu beduknya udah hampir rusak, makanya udah nggak pakai beduknya lagi. Nah itu beduk Semonogiri. Nah kemudian kita ke museumnya sekarang, kita jalan ke museum. Nah tapi ini museum ini yang depan sana itu museum pusaka Keraton Kesepuhan itu, tapi museum baru. Yang depan sana itu museum baru, itu yang diresmikan langsung oleh Joko Widodo di 18 September 2017. Jadi itu museum barunya gitu. Nah kalau museum yang lama itu di dalam sana, nanti kita ngelewatin. Nah kita masuk ke sebelah sini. Nah itu kalau sebelah sana pun ada sumur. Nah itu namanya sumur Kemandungan. Nah sumur Kemandungan itu fungsinya untuk mencuci pusaka yang ada di dalam museum ini. Jadi pusaka yang ada di dalam museum ini itu masih dirawat hingga sekarang. Acaranya setiap 1 tahun sekali. Nama acaranya itu Jamasan. Jadi setiap tanggal 1 Syuro atau 1 Muharram, pusaka yang ada di dalam museum ini akan dicuci selama 10 hari, dimulai dari 1 Muharram sampai 10 Muharram. Cuma sekarang udah selesai waktu hari Senin kemarin gitu. Nah ini museumnya, kita masuk ke sebelah sini. Nah ini fotonya. Nah ini foto Sultan Sepuh yang ke-14. Nah ini yang meninggal kemarin di 2020.
Pangeran Raja Adipati Arif Natadiningrat. Nah ini yang ke-14 meninggal di usia 55 tahun. Nah itu dikarenakan kanker usus meninggalnya. Nah kemudian kalau sebelah sini, nah ini ada silsilahnya. Nah ini silsilah dari Sunan Gunung Jati, turunan ayah dan ibunya. Jadi turunan ayah Sunan Gunung Jati itu masih keturunan dari Nabi Muhammad. Nah kemudian Nabi Muhammad punya anak namanya Siti Fatimah. Nah Siti Fatimahnya menikah dengan Sayyidina Ali. Nah Siti Fatimah sama Sayyidina Ali punya anak Hasan dan Husain. Nah Syarif Abdullah ini ayah Sunan Gunung Jati itu masih keturunan dari Husainnya. Nah itu Syarif Abdullah itu raja di Mesir. Nah kemudian yaitu Syarif Abdullah menikahlah dengan anak kedua Prabu Siliwangi, namanya Nimas Rara Santang. Nah kemudian Nimas Rara Santangnya masuk Islam, nama Islamnya Syarifah Mudaim. Tapi sebenarnya sebelum bertemu dengan Syarif Abdullah itu Nimas Rara Santang sudah Islam, karena Prabu Siliwangi sendiri pun sempat masuk Islam. Itu ada istrinya namanya yang Islam itu Nyimas Subanglarang. Nah tapi pas Nyimas Subanglarangnya itu meninggal, Prabu Siliwanginya balik lagi ke agama awalnya, agama Hindu. Nah kemudian yang tetap agama Islam yaitu Nyimas Rara Santang. Nah kenapa Nyimas Rara Santang bisa masuk Islam? Bisa bertemu dengan Syarif Abdullah, karena pada saat itu Nyimas Rara Santang itu berdakwah sampai ke Mesir. Nah berdakwah sampai ke Mesir, kemudian bertemulah dengan Syarif Abdullah. Nah kemudian dia itu punya dua anak. Yang pertama Syekh Syarif Hidayatullahnya atau Sunan Gunung Jati. Nah anak keduanya namanya Syekh Nurullah. Jadi yang meneruskan tahta Raja Mesir Syarif Abdullah itu adiknya Sunan Gunung Jati, Syekh Nurullah. Jadi kalau mau melihat makam ayah dan adiknya itu adanya di Mesir. Kalau Sunan Gunung Jatinya di sini di Astana Gunung Jati. Itu kurang lebih sekitar 7 kiloan dari sini. Itu makamnya para raja-raja atau sultan, itu makamnya di sana semua. Nah kemudian ini silsilah kesultanannya dimulai dari Sunan Gunung Jati yang menjabat di 1479 sampai harusnya yang sekarang yang ke-15, cuma ini belum diganti. Ini terakhir yang itu masih yang ke-14. Nah ini ada tahun-tahunnya, ini tahun menjabatnya diangkat jadi sultan, bukan tahun meninggal ataupun tahun lahirnya. Nah kalau mau melihat tahun meninggalnya, itu tinggal dilihat dari sini. Nah ini 1969 meninggal di 2010. Nah kemudian kalau 1942 meninggal di 1969, 2010 meninggal di 2020. Jadi tinggal lihat dari situ bawah-bawahnya. Nah kita masuk ke museumnya sekarang. Itu tanda tangan Jokowinya sebelah situ. Sama tanda tangan dari Sultan Sepuh yang ke-14, karena pada saat itu beliau 2017 masih menjabat atau masih hidup. Nah kemudian kalau sebelah sini, nah ini ada pedang untuk perang zaman dulu. Nah ini ada pedang namanya pedang lameng. Nah ini pedang lameng ini fungsinya untuk membacok. Nah kalau sebelahnya ini pedang suduk itu untuk menusuk. Jadi lameng itu membacok, suduk itu menusuk. Nah ini untuk perang zaman dulu. Nah kalau yang sebelahnya, nah ini ada senjata kesultanannya atau senjata sultannya. Nah ini disebutnya senjata canak ondol. Nah ini senjata sultannya atau senjata kesultanan. Nah kalau yang sebelahnya keris-kerisnya. Nah kemudian kalau yang ini, nah ini ada ranjau zaman dulu. Tapi ranjau zaman dulu ini gak meledak kayak ranjau zaman sekarang. Kalau ranjau zaman dulu itu hanya menusuk dan diberi racun. Nah itu ranjau zaman dulu. Nah kalau atasnya ini kujang semar. Ini yang usianya sudah 500 tahun. Nah itu bentuknya bentuk semar, makanya namanya kujang semar. Nah kalau sebelah sini, nah ini ada keris lagi. Nah ini disebutnya keris brojol. Nah kenapa ini disebut keris brojol? Karena ini dahulu digunakan untuk sebagai syariat untuk ibu-ibu yang ingin melahirkan, tapi bukan untuk bedahnya. Jadi keris brojol di sini itu akan direndam di air. Nah kemudian sisa rendaman airnya itu akan diminumkan ke ibu-ibunya. Nah setelah itu insya Allah brojolnya bisa lebih lancar atau lebih mudah. Makanya disebutnya keris brojol. Nah kalau sebelah sini, nah ini ada peti dari Mesir. Ini dari Syarif Abdullah, ini dari ayahnya Sunan Gunung Jati. Ini kalau zaman sekarang, ini koper. Ini untuk menyimpan pakaian dan perhiasan. Nah kalau yang sebelahnya, ini peti dari Cina. Karena salah satu istri dari Sunan Gunung Jati juga ada yang dari Cina.
namanya Putri Ongtin. Tapi Putri Ongtin di sini itu sudah diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Nah, nama Islam dari Putri Ongtin itu Nyimas Larhas Sumanding, yang artinya selaras untuk disanding. Nah, kemudian kalau sebelah sini, nah ini peninggalan dari Putri Ongtinnya. Nah, ini ada draken untuk tempat jamu. Nah, ini semua diberikan ke Sunan Gunung Jati. Ini semua itu sebanyak 4 kapal besar. Tapi sisanya itu ditaruh di makamnya beliau. Jadi di makamnya Sunan Gunung Jati itu di tembok-temboknya ditempeli benda-benda seperti ini. Nah, itu peninggalan dari Putri Ongtin. Nah, Putri Ongtin ini istri kelima dari Sunan Gunung Jati. Tapi itu beliau itu bukan poligami. Jadi beliau itu meninggal menikah. Karena pada saat itu umurnya Sunan Gunung Jatinya panjang, mencapai 120 tahun. Jadi yang meninggal itu istrinya duluan. Nah, kemudian kalau ini, nah ini ada senapan sama meriam rampasan dari bangsa Portugis. Nah, itu kalau itu meriamnya namanya meriam triple loop. Nah, itu jadi sekali nembakin itu 3 peluru. Nah, itu pelurunya. Nah, itu meriam triple loop. Kalau ini pedang pelantikannya dulu untuk melantik raja atau sultan, cuma sudah tidak digunakan lagi. Nah, kemudian kalau sebelah sini, nah ini ada keretanya namanya kereta Kencana Singa Barong. Tapi Singa Barong di sini itu bukan berarti keretanya itu mirip singa. Tapi Singa Barong di sini itu artinya Singarani bareng-bareng atau bersama-sama. Nah, ini yang aslinya, ini dibuat pada tahun 1549. Tapi ini sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 1942. Nah, ini dahulu ditariknya itu menggunakan 4 kerbau bule atau kerbau albino yang warna putih kerbaunya. Nah, kemudian ini bahan kayunya itu dari kayu ulin. Kayu ulin itu khas Kalimantan atau sifatnya kayu besi. Jadi semakin kena air kayunya semakin kuat. Nah, kemudian di sini yang membuatnya itu orang Kalibulu, itu daerah Cirebon di Pleret. Jadi ini buatan lokal. Nah, kemudian ini juga terdapat 3 unsur budaya agama di sini. Nah, itu ada belalai gajah yang megang trisula, itu Cirebon bersahabat dengan India yang mayoritas beragama Hindu. Nah, kalau kepala naganya itu Cirebon bersahabat dengan Cina yang mayoritas beragama Buddha. Nah, kalau sayapnya itu Cirebon bersahabat dengan Mesir yang mayoritas beragama Islam atau buruk kendaraannya dari Nabi Muhammad. Jadi ada Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, ini juga emas-emasnya itu catnya, ini emas murni. Itu emas murni yang dilelehkan untuk dijadikan cat. Jadi itu emas murni lapisannya 100% emas murni. Nah, kemudian kalau itu gamelannya, nah itu gamelan sekatennya yang dibunyikan setiap 1 tahun 2 kali. Nah, itu gamelannya. Nah, kemudian kalau itu loncengnya yang 3 pura lonceng. Nah, itu loncengnya, ini gamelannya. Nah, ini makanya ditaruh di museum karena kami itu masih menggunakan gamelan yang aslinya. Nah, ini gamelan ini dari Banten. Nah, itu karena memang kita masih ada hubungan juga dengan Banten. Karena istri dari Sunan Gunung Jati juga ada yang dari Banten, namanya Nyimas Kaunganten. Gitu. Jadi ada hubungannya dengan Banten. Nah, kemudian kalau ini gamelan lagi, tapi ini gamelannya udah nggak dipakai. Nah, ini dahulu gamelan ini, nah ini digunakan untuk syiar penyebaran agama Islam. Jadi orang non-muslim zaman dulu itu sangat menyukai sekali kesenian. Jadi kalau kita sebagai umat muslim ingin berdakwah, itu harus ada seninya. Makanya ini dulu yang dipakai untuk berdakwah. Nah, kemudian kalau sebelah sana, nah itu ada pohon namanya pohon randu atau pohon kapuk. Itu usia pohonnya sudah 40 tahun. Nah, itu sebenarnya mau ditebang pohonnya. Cuma kalau ditebang itu takut jatuh ke tempat yang tidak diinginkan. Makanya pohonnya dibiarkan seperti itu. Nah, nanti pas kita ke dalam agung itu pohonnya kelihatan tinggi besar. Nah, kemudian kalau sebelah sini, nah ini ada furnitur. Nah, ini furnitur bergaya Eropa. Tapi gayanya saja yang Eropa. Ini yang membuatnya orang Cirebon. Ini dibuat pada tahun 1845. Jadi gayanya saja yang bergaya Eropa. Jadi memang pengaruh budaya Eropanya sudah masuk pada saat itu, makanya kursinya bergaya Eropa. Nah, kemudian kalau sebelah sini, nah ini ada ujung mata tombak. Nah, ini ujung mata tombak ini kalau yang 2 itu namanya Duisula. Kalau yang 3 Trisula, kalau yang 4 ini Catursula. Nah, ini yang paling bahaya nih. Nah, ini kalau untuk perang zaman dulu, jadi kalau kita tusukin menggunakan ini, jadi pas ditusuk dalam-dalam kemudian ditarik lagi tombaknya, itu isi perutnya ada yang ikut ke bawah.
karena ini ada seperti pengaitnya. Nah ini catur sula memiliki 4 mata tajam, ada 1, 2, 3, dan 4. Nah kemudian kalau sebelah sini, nah ini ada baju jirah. Nah ini baju jirah ini tapi rampasan dari bangsa Portugis. Nah ini satu baju jirah ini beratnya mencapai 5 kg satu bajunya. Nah ini bahannya terbuat dari perunggu. Nah ini untuk menahan tusukan sama bacokan. Justru ini kalau peluru masih bisa tembus atau masih ada celahnya. Nah ini punyanya bangsa Portugis. Jadi memang kita waktu perang dengan bangsa Portugis itu barang-barangnya diambilin semua, senapannya, meriamnya, baju jirahnya, pedangnya. Nah itu diambilin semua oleh Pangeran Fathahilah atau Pangeran Jayakarta. Nah kemudian kita ke sebelah sini. Nah ini kalau sebelah sini, nah ini ada tombak namanya tombak cis. Nah ini tombak cis ini yang dipakai oleh Sunan Gunung Jati pada saat beliau berkhotbah. Jadi Sunan Gunung Jati itu kalau khotbah bawanya ini sebagai pegangan buat naik ke mimbar, atau kalau khatib sekarang itu pakainya tongkat kayu. Nah ini yang dulu dipakai untuk oleh Sunan Gunung Jati untuk khotbah Jumat, setiap khotbah Jumat untuk naik ke mimbar. Nah kemudian kalau sebelah sini, nah ini ada lukisan. Nah ini lukisan dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Nah ini yang melukisnya itu Ridho dari desa Sancang di Garut. Nah ini dilukisnya tapi pada tahun 2004. Jadi belum tentu paras dari Prabu Siliwangi itu seperti ini. Karena Ridho itu sebelum melukis pun itu beliau ada puasanya terlebih dahulu. Nah kemudian dimimpikan atau didatangkan bahwa paras Prabu Siliwangi itu seperti ini. Jadi ini imajinasi atau mimpi dari sang pelukisnya. Jadi ini juga punya keunikan atau unsur 3 dimensi. Jadi kaki yang ini sama mata Prabu Siliwanginya itu akan mengikuti ke arah mana kita jalan. Dia ke kiri akan ke kiri, ke kanan akan ke kanan. Itu unsur 3 dimensi. Nah ini lihat jari-jarinya. Itu kalau kita ada di sana madep ke sana, kalau kita di sini madep ke sini, kemudian matanya juga sama. Nah itu unsur 3 dimensi, bukan unsur mistis. Nah kemudian kalau belakang sini, nah ini ada reruntuhan. Namanya situs Sirarabenok. Nah ini situs Sirarabenok ini tempat penyimpanan gudang senjata. Jadi dulu pusaka-pusaka itu nyimpennya di sini. Dulu bentuknya bangunan, cuma sekarang sisa reruntuhannya saja. Nah ini sebenarnya sempat mau dibangun kembali, cuma nggak ketemu bentuk asli bangunannya seperti apa. Makanya dibiarkan seperti ini bangunannya. Nah itu situs Sirarabenok. Nah kita ke sebelah sini. Nah ini kalau sebelah sini, nah ini ada 2 tandu. Nah ini 2 tandu ini, nah ini namanya Tandu Jempana. Nah Tandu Jempana ini pemberian dari Kapten Tan Chung Lai, itu yang dari Cina, atau nama Jawanya atau gelarnya itu Arya Tumenggung. Nah ini pemberian dari beliau. Nah ini dulu ini diangkat oleh 8 orang prajurit. Nah ini untuk putra mahkota, itu untuk istri dari sultannya. Jadi Singa Barong itu khusus untuk sultannya saja yang boleh duduk di Singa Barong. Iya, itu yang aslinya. Tapi kan yang aslinya udah nggak dipakai. Nah kalau yang masih dipakai itu yang duplikatnya. Nah kemudian kalau yang tengah ini, nah ini namanya Tandu Garuda Mina. Nah Tandu Garuda Mina ini untuk hitanan atau sunatan. Jadi ini juga ada artinya atau ada filosofinya. Jadi Garuda atau burung Garuda itu yang selalu di atas. Mina itu ikan yang selalu di bawah. Jadi kalau kita sebagai orang-orang yang sudah di atas itu tidak boleh melupakan orang-orang yang di bawah atau fakir miskin. Jadi kepalanya ini kepala Garuda, ekornya ekor ikan. Nah makanya namanya Garuda Mina. Garuda itu burung, Mina itu ikan. Nah, kemudian kalau sebelah sini, nah ini ada ukiran Ganesha. Ini gajah naik gajah. Ini karya Panembahan II diukir di tahun 1582. Nah ini simbol keilmuan. Jadi walaupun kita ilmunya sudah tinggi atau sudah pintar, itu tetap tidak boleh sombong. Karena di atas langit masih ada langit. Nah ini ukiran Ganesha, ini dewa gajah. Ini yang katanya dewanya paling pintar di agama Hindu. Makanya beliau itu simbol keilmuan atau dewa yang paling bijaksana. Nah kemudian kalau sebelah sini, nah ini duplikatnya atau tiruannya yang di depan. Nah kalau yang duplikat ini dibuatnya tahun 1996.
Nah kalau ini bahannya dari kayu jati dan ukurannya lebih kecil dibanding yang aslinya. Nah ini yang masih dipakai sampai sama Sultan sekarang itu setiap satu suro atau festival Nusantara. Nah ini yang dipakai bakal mundur ke belakang. Nah ini yang duplikatnya atau tiruannya. Cuma memang mirip karena yang membuatnya sama orang kayu hulu. Jadi masih keturunan. Jadi makanya bisa mirip. Nah kemudian kalau itu, nah itu ada tengkorak kepala buaya putih. Itu diambil dari Kali Krian di 1925. Nah itu kan kalau buaya putih itu kan identik dengan buaya jadi-jadian. Makanya ini ada sejarahnya. Jadi dulu raja zaman dulu itu anaknya kalau makan suka tiduran. Nah rajanya itu suka bilang awas kamu nanti jadi buaya, makanya suka tiduran, makanya jadi buaya. Kalau badannya sih dikubur cuma kepalanya dipajang. Nah itu tengkorak kepala buaya. Itu bukan buatan, itu asli. Nah kemudian kalau ini, nah ini keris-keris dari masyarakatnya. Jadi masyarakat yang nggak bisa merawat kerisnya itu akan diberikan ke keraton untuk dirawat. Karena keris zaman dulu itu dipercaya ada isinya atau ada penunggunya. Makanya kerisnya harus dirawat. Nah kalau itu ada kepala banteng ini dari Indramayu. Nah itu harusnya dipajang di situ, cuma dipindahin ke sini karena udah terlalu rapuh. Nah, itu kepala banteng. Ini buat ngetes kekebalan prajurit. Nah kalau ini, nah ini ada pedang rampasan dari bangsa Portugis. Nah ini pedangnya, nah ini diambil atau dikumpulkan di tahun 1527. Nah ini pedang rampasan dari bangsa Portugis. Kalau ngetes prajurit, ini tusukin dia perawat. Nah kemudian kalau sebelah situ, nah itu ada alat debus. Nah itu alat debus dari Banten. Nah itu alat debus dari Banten. Nah itu dahulu digunakan untuk sebagai prajurit dulu kalau mau naik pangkat. Jadi dulu prajurit kalau mau naik pangkat itu akan dipukul menggunakan palu besar. Nah ujungnya yang tajam Ini itu tanduk akan dari orang gorokan Cina, dari sama di kapten perut. tanduk. Jadi kalau tembus itu mati, kalau nggak tembus bisa naik pangkat atau boleh naik pangkat. Nah kemudian kalau yang bawahnya, nah itu batu peluru bandil. Nah itu yang dilemparkan menggunakan tali ke arah musuh. Jadi diputar-putar dulu kemudian dilempar sama tali-talinya. Atau terinspirasi dari senjatanya Nabi Daud alaihissalam. Atau yang sekarang kita kenal sebagai ketapel. Nah kita ke sebelah sini lanjut lagi. Nah ini kalau sebelah sini, nah ini ada keris-keris. Nah ini ada dari Sumatera, dari Sulawesi, sama dari Bali. Nah ini kalau dari Sumatera ini ada namanya keris jaran buyang sama keris carubuk. Nah kalau ininya dari Bali, ininya dari Sulawesi. Jadi ini hadiah-hadiahnya. Nah kemudian kalau ini sebelahnya, nah ini sebelahnya ini senjata mandau. Ini punyanya suku Dayak dari Kalimantan. Nah ini yang katanya senjatanya bisa terbang sendiri. Atau memang senjatanya senjata mistis. Nah ini bahkan gagangnya itu pegangnya dari tanduk rusa. Nah itu dari tanduk rusa senjata mandau. Nah kalau yang sebelahnya lagi, nah ini tempat lilin dari Perancis. Ini terbuat dari kristal. Nah ini bahannya dari kristal. Nah kalau yang bawahnya ini pemberian dari Kapten Tan Chung Lai. Sama kayak tadi Arya Tumenggung. Ada itu yang dari Cina. Nah kemudian kalau ini gelas VOC. Ini gelasnya Belanda di 1745. Nah ini gelas VOC, nah ini besar-besar karena memang orang zaman dulu itu besar-besar bisa dibilang atau gede-gede. Nah kemudian kalau yang bawahnya, nah itu dari Istanbul, Turki. Nah itu pemberian dari kota Istanbul di Turki. Nah kemudian kalau sebelah sini, nah ini ada kurungan. Ini nama kurungan Tandu Tedak Sinten atau tradisi turun tanah. Ini untuk anak yang baru belajar jalan atau anak yang berumur 7 sampai 12 bulan. Jadi anaknya itu bakal taruh dalam sini, kemudian suruh milih barang di dalam sini. Nah makanya itu ada kursi itu melambangkan ibunya. Nah tangganya itu melambangkan ayahnya. Nah kemudian makanya anaknya taruh dalam sini, suruh milih barang di dalam sini. Kalau dulu cuma ada 3, ada Al-Quran, emas, dan padi. Nah kalau anaknya megangnya milihnya Al-Quran itu akan ahli dalam agama. Nah kalau megangnya emas itu akan kaya harta. Tapi kalau megangnya padi itu akan ahli dalam bertani. Nah kalau sama orang-orang sekarang itu tradisinya masih ada sampai sekarang, tapi ditambah-tambahin barangnya. Ada buku, pulpen, uang, pisau, bahkan sampai HP juga ada.
Nah, kemudian kalau ini, nah ini ruang pusaka Sunan Gunung Jati. Tapi ruang pusaka ini, nah ini hanya dibuka itu di hari Minggu. Dari jam 9 sampai jam 4 sore. Jadi ini hanya dibuka setiap seminggu sekali setiap hari Minggu. Nah ini isi dalamnya, itu ada jubahnya Sunan Gunung Jati, ada bajunya Putri Ompin, terus ada bajunya Pangeran Jayakarta atau Pangeran Fathahillah, kemudian juga ada bendera kerajaan dan ada senapan juga dari Mesir. Nah senapan dari Mesir yang di dalam sini itu senapan yang dipakai oleh Sunan Gunung Jati pada saat beliau berperang. Jadi sebenarnya Sunan Gunung Jati itu kalau perang pakainya senapan, bukan pakai keris. Jadi pakai keris itu hanya sebagai simbol saja. Jadi kalau perang pakainya senapan, tetap pakai jarak jauh. Nah kemudian kalau sebelah sini, nah ini ada kitab-kitab. Nah ini ada kitab Hanacaraka Data Sawala atau aksara Jawa. Nah kalau yang bawahnya itu bukan Al-Quran. Jadi itu bahasa Jawa atau jadi Jawa ditulis bahasa Arab atau disebutnya Arapegon. Jadi Jawa ditulis Arab. Nah ini semua buku-buku atau kitab-kitab di sini ini semuanya tulisan tangan. Nah ini tulisan tangan. Nah ini tempat tintanya dari Cina 1697 Masehi. Cuma memang cover biru ini covernya sudah diganti, sudah yang baru. Nah kalau cover aslinya yang ini, yang warna coklat ini terbuat dari kulit sapi. Nah ini cover aslinya. Nah cuma memang dalam bukunya itu tidak disebutkan siapa nama penulisnya. Jadi sayang sekali siapa nama penulisnya itu tidak tahu siapa, karena memang di bukunya itu tidak ada nama penulisnya. Cuma memang pas diteliti itu ini tulisan tangan bukan dicetak, karena ini usia bukunya sudah menginjak 300 tahun. Ini dibuat 300 tahun yang lalu. Nah ini isi bukunya itu ada kitab fikih, terus kitab tata krama menjadi raja dan ratu, terus juga ada kisah para wali, terus ada kisah perang-perang zaman dulu. Nah kemudian ada kisah 25 nabi dan rasul. Nah itu buku-bukunya tentang seperti itu. Cuma memang menggunakan bahasa kuno atau bahasa lama, bahasa aksara Jawa. Nah kita lanjut ke sebelah sini. Nah ini kita belum lihat peti ini sebelah sini. Nah ini kalau sebelah sini, nah ini ada 2 peti. Nah ini 2 peti ini, nah ini isinya wayang kulit. Nah ini peninggalan dari Sunan Kalijaga atau yang bernama aslinya Raden Mas Said. Nah ini kenapa wayangnya nggak dipajang? Karena kulit itu sifatnya gampang rusak kalau kena AC. Makanya ini dikeluarinnya itu setiap 1 bulan 1 kali, itu setiap Jumat Kliwon. Jadi kalau Jumat Kliwon nih bakal ditaruh di jendela situ. Nah itu pengunjung juga bisa lihat, tapi pagi-pagi. Nah dimasukin naginya itu setelah sholat Jumat. Nah kemudian kalau orang zaman dulu kalau mau nonton acara ini waktu masih dimainin itu dikenakan sebuah tiket. Tapi tiketnya itu bukan uang, tapi tiketnya itu 2 kalimat syahadat. Jadi harus masuk Islam dulu baru bisa nonton. Gitu. Nah kita ke sebelah sini. Nah kalau ini ada ukiran-ukiran di dinding. Nah ini contoh ukiran-ukiran. Nah ini ada ukiran tukang belantara. Ini ukiran dari Kapten Tancungai sama ukiran Panembahan Ratu 1. Nah ini ukiran-ukirannya. Nah ini ukiran di dinding. Atau itu ada juga topeng-topengnya, topeng ciri khas Cirebon. Nah kalau sebelah sini, nah ini ada sabuk. Nah ini sabuk buat narik kerbau bulenya yang taruh di sini. Nah itu jadi buat narik kerbaunya itu pakai sabuk ini. Nah ini terbuat dari kulit sabuknya. Nah kalau itu batu karang. Nah kalau ini batu bata zaman dulu. Nah ini batu batanya besar-besar kayak gini. Nah itu batu bata zaman dulu. Nah kalau ini tombak untuk perangnya. Nah ini tombak perangnya. Nah kalau sebelah sini, nah ini ada ani-ani. Nah ini ani-ani ini untuk bertani atau manen padi. Atau kalau orang dulu atau orang Sunda itu nyebutnya, ada yang nyebutnya etem. Nah ini kalau orang Cirebon kenalnya ani-ani. Nah kalau ini, nah ini bernuk. Bernuk ini dari buah bernuk. Buahnya yang nggak bisa dimakan, mirip kayak buah maja, tapi bernuk sama maja itu beda buah. Nah ini cuma sifatnya memang sama. Nah ini untuk menyimpan air. Jadi bernuknya itu dikeringkan terlebih dahulu, isinya dikeluarkan, kemudian dikeringkan jadi tempat menyimpan air.
Nah kemudian kalau sebelahnya, nah ini ada tempurung buah kelapa janggi. Nah ini buah kelapa ini hanya tumbuh atau hanya bisa ditemukan itu di benua Afrika. Nah yang membawanya itu Pangeran Cakrabuana pada saat beliau perjalanan naik haji. Jadi perjalanan naik hajinya Pangeran Cakrabuana itu selama 2 tahun. Karena beliau itu mengayuh perahunya sendirian di tengah lautan. Nah kemudian setelah pulang dari Mekah itu mampir di benua Afrika. Dulu tepatnya namanya Pulau Aden. Kalau sekarang terkenalnya Pulau Madagaskar. Nah itu hanya tumbuh di sana. Nah kenapa buahnya dibawa ke sini? Karena yang pertama itu buahnya itu unik. Yang kedua itu langka. Hanya tumbuh 25 tahun satu kali tumbuhnya. Nah itu buah kelapa janggi. Nah kemudian kalau ini, nah ini ada baju-baju peninggalan dari putra-putri Sultan Sepuh yang ke-10. Nah ini peninggalan bajunya. Nah kalau atasnya ini perhiasan pengantin, tapi terbuat dari kuningan, bukan dari emas. Karena perhiasan pengantin zaman dulu itu dipakai juga sama laki-laki. Makanya terbuat dari kuningan. Karena kalau dalam Islam laki-laki itu hukumnya haram kalau pakai emas. Nah kemudian kalau ini, nah ini ada kristal-kristal hadiah dari bangsa Eropa. Kalau ini masuk ke kristalnya sudah modern di abad 17 sama abad 18. Nah ini kristal-kristal hadiah dari bangsa Eropa. Nah kalau itu kristal buat minum amer atau anggur merah, tapi itu buat tamu-tamunya, bukan buat sultan atau rajanya. Karena ini kan kerajaan Islam. Nah kemudian kalau ini, nah ini ada mahkota wayang uwong atau wayang orang. Nah ini mahkota wayang, nah ininya gading gajah, nah ininya hiasan pinggiran bantal dari Palembang. Nah kalau ini ada cermin perias pengantin. Nah kenapa cerminnya bisa sependek ini? Karena orang zaman dulu itu belum mengenal kursi dan bangku. Jadi duduknya masih di bawah atau masih lesehan, makanya cerminnya dibuatnya pendek-pendek. Nah kemudian kalau sebelah sini, nah ini ada tempat untuk membuat rokok zaman dulu. Jadi sebenarnya bangsa kita itu sudah merokok dari zaman dulu. Cuma rokoknya itu masih manual atau masih dikelinting menggunakan tembakau atau disebutnya rokok kretek. Nah ini untuk tempat membuat rokok zaman dulu. Atau yang sekarang ada filmnya itu filmnya Gadis Kretek. Nah itu kan yang mengambil latar zaman kerajaan, makanya membuat rokoknya di seperti itu. Cuma memang mereka itu buat alatnya sendiri, bukan dari sini. Nah itu tempat untuk membuat rokok. Nah kemudian kalau ini, nah ini ada buah labu. Ini buah labu asli. Nah ini buah labu ini isinya dikeluarkan, dikeringkan, kemudian jadi kendi, tempat minum air. Nah ini buah labu. Nah kalau ini 3 ini, nah ini untuk tempat menyimpan alat-alat jahit. Jadi benang, jarum, kain itu dulu nyimpennya di sini. Nah ini tempat menyimpan alat-alat jahit. Nah kalau sebelah sini, nah ini ada foto-foto sultan-sultannya lagi. Dimulai dari Sultan Sepuh yang ke-11, 12, sama 13. Jadi mengenal kamera atau ada kamera itu di zamannya Sultan Sepuh yang ke-11 yang menjabat di 1899. Cuma belum ada warna, nah mulai ada warna di sini di 1969 dan mulai sultannya mengenal sarjana pun dari sini. Pangeran Raja Adipati Haji Dr. Maulana Pakuningrat Sarjana Hukum. Nah itu mulai mengenal sarjana itu dari situ. Nah kita lanjut lagi ke depan. Kita lanjut ke halaman istana sekarang. Nah kita lanjut ke halaman istana, belok ke sini. Belok ke sini. Nah itu halaman istana. Ini halaman istana. Ayam. Nah ini halaman istananya. Nah ini halaman istananya atau halaman utamanya. Nah ini halaman utamanya. Nah itu ada taman tuh di tengahnya. Namanya Taman Bunderan Dewan Daru. Nah itu namanya Taman Bunderan Dewan Daru karena memang itu tamannya itu banyak ditumbuhi atau ditanam pohon Dewan Daru, makanya namanya Taman Bunderan Dewan Daru. Nah kemudian di tengah taman bunderannya, nah di tengah tamannya itu, nah itu ada 2 patung macan putih atau maung bodas. Itu simbol bahwa keraton Kesepuhan ini itu penerus dari kerajaan Pajajaran.
Nah kemudian kalau yang depannya itu ada meja batu Kalingga, itu dibawa langsung dari Gujarat India pada 1811. Nah itu yang membawanya itu Thomas Raffles atau Dr. Raffles, itu penemu dari bunga Rafflesia atau bunga bangkai. Nah kemudian kalau yang depannya itu ada patung putih kecil namanya patung Lembu Nandi, itu simbol penghormatan agama Islam terhadap agama Hindu. Jadi kalau di agama Hindu sapi itu disucikan. Nah kemudian kita dulu, nah ini Taman Bundaran Dewan Daru. Nah itu dua patung macan putihnya. Kalau ini meriamnya, nah ini meriamnya juga ada namanya. Ini Kisantoma sama Nisantomi, jadi laki dan perempuan. Itu meriam-meriamnya Kisantoma sama Nisantomi. Nah ini dibawa langsung sama Thomas Raffles di 1811. Nah ini meja batu dibawa langsung dari Gujarat India. Nah kemudian dulu kalau kita mau bertemu sultan itu dulunya nunggunya di bangunan itu. Nama bangunannya Sri Manganti. Sri itu artinya raja, Manganti itu menanti, jadi tempat untuk menanti raja. Nah kemudian dulu bangunan depan sana juga ada namanya bangunan lunjuk. Nah itu lunjuk itu arti kata dari petunjuk atau tempat informasi. Itu kalau gampangnya itu sekarang resepsionis. Nah kemudian kalau itu gapura istananya, nah itu namanya Gapura Putagara Wadasan Megamendung. Nah itu motif batik Megamendung itu awalnya dari gapura ini. Gitu. Nah kemudian kalau sebelah situ tengahnya, nah itu ada batu karang tuh berdiri namanya Tugu Manunggal. Nah itu simbol keesaan Allah yang artinya Tuhan itu satu atau Tuhan yang Maha Esa. Nah itu simbol ketuhanan. Nah kita lanjut ke dalam istananya, barangkali mau ngintip istananya boleh. Nah ini istananya, ini sampai sekarang juga sultannya masih tinggal sini, tapi sultannya lebih sibuk di kantornya. Karena memang sultan sekarang itu ada kerjaan sendiri, kerjanya itu sebagai notaris. Jadi beliau itu sarjana hukum master kenotariatan SHMKN. Nah ini kita ke istananya sebelah sini. Pakai aja sendalnya nggak? Artinya jangan sampai itu doang. Nah kalau itu Sultan Sepuh ke-14 sama istrinya. Kalau istrinya masih ada sampai sekarang. Nah itu Sultan Sepuh ke-14 sama istrinya sampai sekarang kalau istrinya masih ada. Nah kemudian ini istananya nih, barangkali mau lihat. Nah ini istananya. Nah ini sebenarnya istana ini dulu waktu tahun 2003 di bawah tahun 2013 itu bisa masuk. Tapi kenapa sekarang ditutup? Karena pada tahun 2013-nya itu pernah ada pengunjung yang memecahkan guci dari Cina. Yang umur gucinya udah 500 tahun pecah. Makanya sekarang ditutup. Nah kemudian pas ini dibuka pun singgasana raja itu didudukin oleh pengunjung tuh yang di depan. Nah kemudian kursi-kursi di dalam juga banyak yang patah. Makanya sekarang ditutup. Nah ini dibukanya kalau sekarang itu setiap lebaran hari kedua atau open house. Nah ini istananya baru dibuka. Nah kemudian kalau dilihat pun itu istananya agak sedikit miring, itu nggak lurus. Itu memang disengajain. Itu kalau di sini disebutnya gajah nguling. Jadi gajah nguling di sini itu filosofinya. Jadi kalau rezeki itu masuk susah keluarnya atau tidak boros, itu kepercayaannya orang Cina. Kalau di Cina nyebutnya Feng Shui. Nah itu kepercayaannya orang Cina. Nah kemudian kalau sebelah sini, nah ini sama silsilah tadi kayak yang di dalam, tapi ini ada nama sultan sekarangnya, Pangeran Raja Adipati Lukman Zulkaidin SHMKN. Nah ini yang sekarang jadi notaris, yang menjabatnya di tahun 2020. Itu menggantikan ayahnya yang meninggal. Nah ini kalau tempat tinggal sultannya itu di bangunan Dalem Arum. Nah kalau Dalem Arum itu tapi tidak dibuka untuk pengunjung atau tidak dibuka untuk umum. Nah ini kalau mau ini, nah itu ke Dalem Arum itu ke pintu ini. Nah ini pintunya disebut pintu Buk Bacem. Buk itu lengkungan pintunya. Nah Bacem itu pintunya yang direndam. Makanya itu pintunya masih yang asli. Itu usia pintunya sudah 500 tahun. Ini kalau mau ngintip aja lihat boleh. Nah ini pintu Buk Bacem.
Nah kalau itu ada Kaputran. Nah Kaputran itu tempat tinggal dari putra-putra sultannya yang sudah dewasa atau sudah balik, itu tinggalnya di Kaputran. Cuma memang sekarang yang tempatin udah keluarga. Nah kemudian kalau ini, nah ini ada bangunan Jinem Arum. Nah kalau Jinem Arum ini sama kayak Sri Mangati tadi, cuma kalau Jinem Arum ini untuk kerabat atau keluarga dari keraton. Kalau mau ketemu sultan, keluarga itu nunggunya di sini. Kalau Sri Mangati itu tamu luar. Nah kalau itu pintu yang coklat itu, nah itu bangunan dalam arumnya, tempat tinggal sultannya. Nah itu di situ. Nah itu dalam arum, tempat tinggal sultan beserta keluarganya. Itu bangunannya dalam arum. Nah kemudian kalau Anda mau lihat bangunan istana yang lebih dekat lagi bisa dari sini. Nah itu, nah ini dalamnya seperti ini. Nah itu istananya. Nah ini sebenarnya istana juga masih dipakai untuk rapat atau pertemuan acara resmi, itu masih dipakai istananya. Yang masih dipakai, cuma memang sekarang pengunjung udah nggak bisa masuk. Nah ini dari arumnya, ini pintu masuknya, cuma kan memang tidak dibuka untuk pengunjung. Bahkan kalau mau ketemu sultan pun itu harus ada janjian dulu sebulan sebelumnya. Jadi kalau mau ketemu itu sebulan sebelumnya baru bisa ketemu atau bisa masuk. Atau tamu resmi lah disebutnya, tamu-tamu pejabat. Nah kita masuk sekarang ke dalam agungnya. Nah dalam agung ini situs keraton awalnya. Nah nanti pas yang masuk ke dalam agung, itu kan di dalam agung itu ada sumur. Nah itu sumur peninggalan para wali. Nah itu sumurnya selain peninggalan para wali itu bisa langsung diminum. Karena kenapa bisa langsung diminum? Karena memang sumurnya itu pernah diteliti oleh IPB, Institut Pertanian Bogor. Itu pH kejernihan airnya itu mencapai 7,5. Itu mendekati air Zam-Zam. Makanya kalau di sini itu disebutnya Zam-Zamnya Cirebon. Nah, kemudian kalau misalkan hanya minum itu rasanya akan beda-beda sesuai kondisi tubuh. Jadi kalau tubuh kita lagi merasa lelah itu rasanya akan manis. Tapi kalau lagi sehat itu tawar. Tapi kalau ada suatu penyakit itu pahit. Jadi ada manis, tawar, sama pahit. Nah kita ke dalam agungnya belok. Nah ini situs keraton awalnya sebelum sini. Kita ke dalam agung Pakuwati. Nah kalau ini masih rumah-rumah keluarga, makanya ada orang di belakang itu masih keluarga. Ibu. Nah kita ke dalam agungnya belok sini. Free lah, tapi kalau memang dia yang sudah jadi enggak kan gitu. Ini free, mau misalkan mau melukis atau melukis topeng. Nah ini petilasan keraton dalam agung Pakuwati. Nah ini yang dibangun 1430. Itu keratonnya awalnya ini atau keraton aslinya itu ini. Nah ini 1430 Masehi yang dibangun sama tadi yang Pangeran Cakrabuana atau Raden Walang Sungsang. Nah ini keratonnya. Nah itu nama sumur-sumurnya. Ada sumur agung, sumur 7 sama sumur kejayaan. Nah itu yang airnya bisa diminum, ada 3. Ada agung, 7 sama kejayaan. Nah
Nah, kemudian kalau ini depannya, nah ini ada kolam pasucian atau kolam pesucian. Jadi dulu sebelum kita masuk ke dalam, kita itu harus bersuci dulu di sini atau mandi atau wudhu dulu di sini dulunya. Nah, pas sudah suci baru boleh lanjut ke dalam. Nah, ini kolam pasucian atau kolam pesucian. Nah, kita lanjut ke dalam keraton ini. Nah, ini pohon paling tua di sini. Nah, ini ada namanya pohon loa. Ini aslinya pohon beringin. Cuma beringinnya itu udah nggak kelihatan sama sekali. Nah, pohon loa itu pohon benalu. Jadi yang besar ini semua itu benalunya, bukan beringin lagi. Nah, itu pohon loanya juga atau benalunya itu punya buah namanya buah loa, tapi buahnya itu tidak bisa dimakan karena satu buahnya itu terlalu mengandung banyak getah. Makanya buahnya nggak bisa dimakan. Nah, ini pohonnya usianya sudah 500 tahun. Jadi ini seumuran sama keraton pohonnya. Nah, ini pohon loa atau pohon beringin. Jadi yang udah besar ini justru benalu-benalunya. Nah, kita lanjut lagi ke dalam sini, ke area sumur. Nah, kemudian kalau ini, nah ini ada sumur upas. Ini yang artinya sumur beracun. Nah, kenapa sumurnya udah beracun? Karena dulu pusaka yang udah diumuri racun, cucinya itu pakai air sumur ini, makanya bisa beracun. Tapi ini sekarang udah nggak dipakai lagi, udah ditutup sumur ini. Nah, kemudian kalau yang bisa diminum atau bisa dikonsumsi itu sumur 7. Nah, itu sumur 7 sebelah sana. Nah, kalau sumur agungnya sebelah sana. Nah, kalau sumur kejayaannya di balik bangunan ini. Nah, kenapa ini disebutnya sumur 7? Karena satu sumur itu memiliki 7 mata air di bawahnya. Tapi walaupun berdekatan dengan ini sama sumur beracun, tapi itu alirannya beda. Itu jadi airnya bersih atau jernih. Nah, itu sumur 7. Jadi itu biasa untuk siraman atau orang yang ingin menikah. Biasa kan kalau mau menikah kan itu mandi 7 sumur. Nah, itu kalau mandi sumur ini itu udah kayak mandi 7 sumur karena ini satu sumurnya udah 7 mata air. Gitu. Nah, ini juga bisa diminum. Nah, kalau kolam bawahnya, nah ini dulu kolam untuk melihat pasang surutnya air laut. Jadi dulu pas kita deket banget sama laut, dulu itu hanya sekitar 500 meter. Nah, untuk melihat pasang surutnya itu dari sini. Kalau ini lagi naik, lautnya lagi naik, ini surut berarti lagi surut. Cuma sekarang sudah tidak berfungsi lagi karena lautnya sudah menjauh. Kalau dulu sih cuma 500 meter. Kalau sekarangnya udah sekitar 3 sampai 4 kilo. Nah, ini sumurnya. Sumur 7-nya. Nah, ini sumurnya. Ini nggak begitu dalam, ini cetek. Nah, kalau itu sih buat mandinya. Jadi kalau mau mandi itu di sana. Tapi kalau mau mandi di sini itu dilarang buang air kecil atau dilarang buang air kecil, buang air besar, sabunan maupun campuran. Jadi hanya main air-airnya aja atau ngebasahin aja. Gitu. Nah, ini sumur 7-nya. Kita lanjut ke sebelah sini. Nah, kalau sebelah sini, nah ini ada bangunan, namanya bangunan pengada. Nah, pengada ini dahulu tempat penerimaan, pengada ini dulu tempat rapatnya para wali atau wali songo. Itu musyawarahnya, pertemuannya di sini, rapatnya para 9 wali. Nah, ini bangunan Paseban. Karena ya itu tadi, karena ketua dari 9 wali kan itu Sunan Gunung Jati. Nah, itu juga kenapa gentengnya pendek. Karena itu bukan berarti orang dulu itu pendek, justru orang dulu itu lebih tinggi daripada orang sekarang. Nah, kenapa genteng zaman dulu itu pendek-pendek? Karena itu ada artinya. Jadi kita sebagai manusia itu harus merunduk atau rendah hati. Jadi tidak boleh sombong, makanya dulu rumah-rumah dulu itu gentengnya pendek-pendek. Nah, kemudian kita ke sebelah sini. Nah, kalau sebelah situ, nah itu ada bangunan atau areanya sumur kejayaan. Nah, ini hanya boleh masuk karena ini sumur kejayaan ini khusus untuk laki-laki saja yang boleh masuk ke sumur ini. Karena kenapa perempuan dilarang masuk? Karena di dalam sumur ini, nah ini sini, di dalam sumur ini, nah ini terdapat 2 tempat itikaf atau petilasan punyanya Sunan Gunung Jati sama Pangeran Cakrabuana. Nah, terus kalau alasan yang kedua karena perempuan itu mengalami siklus bulanan.
Nah ini petilasannya punya Sunan Gunung Jati sama Pangeran Cakrabuana. Jadi petilasan itu kayak tempat bekas pakainya atau bekas dipakai sama Sunan Gunung Jati sebelah sini. Nah ininya Pangeran Cakrabuana atau omnya dari Sunan Gunung Jati. Nah ini pakainya di petilasan. Nah kalau ini situs keraton atau kerajaan awalnya itu ini cuma sudah runtuh. Nah sama orang-orang sekarang itu batu batanya disatuin atau disusun. Ininya kita awal. Nah kalau sumurnya itu di depan sana. Nanti jadi dulu itu dipakai tempat wudhu atau kalau mau sholat ini di sana. Cuma sampai sekarang tuh sebenarnya bisa buat wudhu di situ atau barangkali setelah dari sini mau sholat mau jadi walaupun kita nginjek ini itu nggak batal wudhunya karena memang ini pasirnya pasir bersih, ini pasirnya dari laut. Gitu. Jadi makanya tadi pas kita masuk sini kenapa nggak boleh pakai sendal, karena dikhawatirkan kalau pakai sendal itu kan kita nggak tahu bekas nginjek apa sendalnya. Itu makanya kita nggak boleh pakai sendal masuk sini. Sumur Agung nanti mah itu nggak perlu lepas sendal. Ini sumurnya masuk ke dalam. Nah ini Sumur Agung ini selain sumurnya lebih besar, nah memang Sumur Agung ini dulunya sumur di sini. Nah itu sumurnya. Nah itu sumurnya itu untuk tempat mandinya dari keluarga Sunan Gunung Jati sama Pangeran Cakrabuana. Itu mandinya di Sumur Agung. Nah kemudian kalau ini dulunya taman air. Nah ini versi kecilnya dari Gua Sunyaragi. Nah Gua Sunyaragi itu sekarang jadi tempat wisata. Tapi kalau Gua Sunyaragi itu sebenarnya gua buatan. Nah kalau gua aslinya atau yang aslinya itu ini sebenarnya. Nah kalau Sunyaragi itu buatannya. Sebenarnya kalau hanya mau bawa pulang airnya itu boleh, tapi yang harus diingat itu airnya tidak boleh dimasak. Aduh cuma lagi nggak ada puncennya nih, puncennya lagi keluar kayaknya, ditutup soalnya. Ini sumurnya di dalam sini, cuma puncennya lagi keluar makanya digembok. Sumurnya lagi keluar. Atau sumurnya lebih besar. Kalau di sini walaupun sepanas apapun di Cirebon, kalau kita masuk ke dalam Agung ini itu adem, hawanya enak. Banyak yang pengunjung yang bilang kalau kita masuk sini itu hawanya udah beda dibanding hawa yang di depan. Hawanya udah beda kalau udah masuk sini tuh. Kita udah selesai, kita tinggal balik dari tempat. Sudah